Beliau menyalip sampai ke hadapan di tengah-tengah antara Rasulullah dengan orang-orang kafir tersebut, dan beliau teriak sambil memisahkan, mengatakan, apakah kalian akan membunuh seorang lelaki yang lelaki tersebut hanya menyebut atau mengajak kalian kepada Allah Tuhan kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kita karunia terbesar dengan dikirimnya nabi yang paling dicintai, nabi yang paling banyak memberikan petunjuk dan hidayatnya, yang Allah Ta'ala nyatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kenikmatan yang paling besar bagi setiap umat manusia dengan diutusnya sosok Nabi Muhammad. فيجب علينا أبنائي الكرام أن تكون قلوبنا وأرواحنا دائما وأبدا في شوق إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka wahai saudara-saudara yang aku cintai, hendaknya setiap dari kita harus memiliki kecintaan dan juga kerinduan kepada sosok baginda kita yang mulia ini, yaitu sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. واليوم سنذكر بعض المواقف التي تعبر عن حب الصحابة رضي الله عنهم وحب التابعين وحب سلف الأمة وحب الصالحين وحب الأولياء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan hari ini saya ingin membawa kisah cerita atau riwayat daripada kecintaan orang-orang yang memiliki hubungan yang kuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabatnya yang mencintai sosok Rasulullah, ataupun para tabi'in, ataupun para ulama, ataupun orang-orang soleh, ataupun siapapun yang mereka memiliki hubungan yang kuat dan memiliki keistimewaan tersebut dengan fadilah anugerah-anugerahnya. Rawal Imam Muslim wa imamuna Malik radhiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن رجلا من أصحابه ثم قام وعليه كآبة حزن. Dikatakan, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan juga Al-Imam Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari beliau mengkuburkan salah satu lelaki dari sahabatnya. Setelah lepas beliau kuburkan, beliau bangun dari kuburan tersebut dalam keadaan wajahnya sedih, penuh dengan sedih. Faqala alaihi salatu wassalam, laitani ra'aitu ikhwani. Dan beliau katakan kepada para sahabat-sahabatnya, laitani, seandainya coba aku bisa bertemu melihat saudara-saudaraku. Faqala as-sahabatu radhiyallahu anhum, alasna ikhwanaka ya Rasulullah? Maka para sahabat mereka mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Qala la. Maka beliau katakan, tidak, kalian bukan saudaraku. Qala la, antum ashabi. Rasulullah katakan, tidak, bukan, kalian bukan saudaraku, tetapi kalian adalah sahabatku. Ikhwani
الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. Sesungguhnya ikhwani yang aku rindukan tersebut, mereka adalah saudara-saudaraku yang mereka datang di zaman setelah aku dan mereka mencintai dan merindukan aku. Yawaddul wahidu minhum law ra'ani bimalihi wa ahlihi. Yang mereka beriman mencintai aku dengan betul-betul hakikat pencintaan, yang sampai-sampai mereka orang-orang tersebut menginginkan bertemu denganku walaupun harus kehilangan harta mereka ataupun keluarga mereka. Fanzuru ya ahbabi ila hadzal hadits. Awalan an-nabiyul karimul azim al-ghani 'anna i'tabarana ikhwanahu. Lihatlah wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya di dalam hadis ini kita dapatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya orang-orang seperti kita yang hidup di zaman ini adalah saudara beliau yang dinyatakan oleh beliau. Thumma ba'da dzalika tamanna law annahu alaihi salatu wassalam ra'ana aw yarana. Dan setelah itu baru Rasulullah katakan di atas itu semua, walaupun beliau mengakui kita ikhwan saudara beliau, beliau katakan lebih dari itu. Beliau bilang, coba saya bisa bertemu dengan mereka ataupun mereka bertemu dengan saya untuk melepas rindu ini. Fa idza kana huwa fadathu nafsi sallallahu alaihi wasallam yatamanna law annahu ra'a ummatahu ikhwanahu alladhina ya'tuna min ba'dihi yu'minuna bihi wa lam yarawhu. كيف ينبغي أن يكون شوقنا له واشتياقنا له وحنيننا له صلى الله عليه وسلم. Seandainya kita sekarang tahu bahwasanya Rasulullah beliau rindu dengan kita karena mencintai kita dan ingin bertemu dengan kita, ini Rasulullah, maka patutnya hendaknya kita harus lebih meningkatkan. Coba kita cek diri kita, bagaimana keadaan kita, bagaimana keadaan kita. Harusnya kita lebih cinta terhadap Rasulullah, makin rindu terhadap Rasulullah, makin mencari-cari bagaimana supaya kita bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah melihat bagaimana keadaan beliau tersebut. Naqalat kutubus siyari anna النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه في يوم كفار مكة. Itu diriwayatkan oleh sebagian kitab-kitab sirah bahwasanya suatu hari di kota Mekah Rasulullah berkumpul dengan orang-orang yang ada di kota Mekah dari petinggi-petinggi Quraisy orang Mekah. عند الكعبة. فأخذ كفار مكة يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يجره هكذا، هذا يجره هكذا، هذا يسحبه، هذا يضربه عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله عنهم في بداية الإسلام كانوا مستضعفين ولم يكونوا يستطيعوا أن يدافعوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. Yang dimana pada saat Rasulullah berkumpul bersama orang-orang kafir kebetulan di sisi Ka'bah, dekat dari Ka'bah. Dan pada saat Rasulullah duduk berbicara di tengah-tengah mereka, banyak dari mereka yang tidak menyukai, bahkan marah murka terhadap Rasulullah. Sampai-sampai mereka menzalimi Rasulullah dengan memukulnya, atau dengan sebagian dari mereka menarik, sebagian dari mereka mencekik Rasulullah, sebagian dari mereka mendorong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat
melihat hal tersebut tetapi tidak bisa membantu, sebab sebagian dari mereka di kala permulaan Islam adalah orang-orang yang lemah, yang mereka pun juga disakiti, diganggu oleh orang-orang kafir tersebut, nggak bisa membantu. فسمع بهذه الحادثة سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه ولم يكن في الحرم. Dan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq yang kebetulan tidak ada di kota tersebut, beliau mendengar kabar tentang penganiayaan dan pembulian terhadap Rasulullah. وإذا به يأتي سريعا يركض يشق الناس ويتخطاهم حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لقريش أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. Maka pada saat Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq mendengar kabar tersebut, beliau langsung lari terbirit-birit, terburu-buru ke tempat tersebut untuk menolong Rasulullah. Beliau memecah orang-orang yang sedang berkumpul di situ, menutupi jalan. Beliau terobos, beliau jalan dengan cepat. Beliau menyalip sampai ke hadapan di tengah-tengah antara Rasulullah dengan orang-orang kafir tersebut, dan beliau teriak sambil memisahkan, mengatakan, apakah kalian akan membunuh seorang lelaki yang lelaki tersebut hanya menyebut atau mengajak kalian kepada Allah Tuhan kalian semua. فجعل رضي الله تعالى عنهم يضربهم ويضربونه ويضربونه وانشغلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به حتى ضربوه ضربا شديدا قويا على وجهه حتى صار لا يعرف رضوان الله عليه من شدة ما في وجهه من الضربات واللكمات، وحتى صار بعض أعداء الله من الكفار يضربه على وجهه بنعله، والنعل في ذاك الزمان كان به خشب. Dikatakan, maka pada saat Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq mengamuk dan marah, beliau ini mengamuk sampai-sampai membela Rasulullah dengan menjadikan dirinya sebagai tameng. Yang tadi yang dipukuli adalah Rasulullah, maka beliau yang dipukuli oleh orang-orang tersebut dan beliau membalas mereka. Beliau menahan pukulan-pukulan tersebut dengan tubuh beliau, dan beliau juga memukul sebagian dari mereka, membela sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau pun bahkan sampai terjatuh dan terdorong, sampai beliau dipukulin dengan apa? Dengan sendal. Yang sendal di zaman tersebut, banyaknya sendal di zaman tersebut 15 abad yang lalu terbuat dari kayu. Ada bagian kayu di sendal tersebut yang melukai wajah beliau. Hatta min shiddati ad-darbi ughshiya alaihi faqada wa'yahu radhiyallahu ta'ala anhu wa dhanna an-nasu annahu mata aw annahu sayamutu qat'an. Bahkan saking banyaknya luka yang beliau dapatkan, beliau terjatuh dan beliau pingsan. Beliau pingsan, kehilangan kesadaran dirinya, hilang sadar diri beliau, enggak sadar diri. Sampai orang-orang di sekitar beliau berpikir bahwasanya ini orang telah meninggal dunia atau akan meninggal dunia sedikit lagi, saking banyaknya luka yang didapati oleh Sayyidina Abi Bakar. Faja'a qaumuhu ahluhu minal kuffari wa naqaluhu ila baitih wa huwa tasilu dima'uhu wa hum yadhunnuna annahu sayamut wa naqaluhu ila baitihi wa wada'uhu 'inda ummihi thumma raja'u ilayhim qalu in mata Abu Bakr sanaqtulu man fa'ala bihi hakadha. Maka Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq pun digotong, dibawa kembali ke rumahnya dalam keadaan luka yang parah tersebut, bahkan sampai bercucuran darah. Dimasukkan ke rumah ibunya untuk diobati, dan orang-orang pun mulai berkumpul di situ memikirkan bahwasanya Abi Bakar akan wafat dalam keadaannya tersebut.
sampai dikatakan seandainya Abu Bakar wafat, maka kita akan membalas dendam, membunuh orang-orang yang membuat keadaannya sampai seperti ini. فمكث مدة مغشيا عليه ثم أفاق وعنده أمه فقال لها ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. Maka beliau dalam keadaan pingsan, tidak sadar diri dalam waktu yang lumayan panjang, dalam waktu yang lama. Setelah itu beliau terbangun dari pingsannya dan ibunya di sebelahnya. Dan yang pertama beliau tanyakan pada saat beliau bangun dari pingsannya yang lama tersebut adalah apa yang sedang dilakukan oleh orang yang aku cinta, yaitu Rasulullah. فقالت له أمه وكانت إذ ذاك لم تؤمن دعك من محمد هذا الذي جلب لك محمد. Dikatakan oleh ibunda Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, apa yang engkau inginkan dari Muhammad? Tinggalkan Muhammad. Sekarang engkau menjadi seperti ini keadaanmu karena sosok Muhammad tersebut, dan engkau membelanya, engkau sampai menjadi seperti ini. فكان رضوان الله عليه وهو في هذا الحال لا يهتم لنفسه وإنما هو منشغل وقلبه خائف وجل أن يكون لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام شيء فيقول ما فعل رسول الله. قالت له أمه إن محمدا بخير. قال احملوني إليه. Dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang beliau di waktu tersebut dalam keadaan sakit dan keadaan orang yang letih baru bangun dari pingsannya, tetapi beliau masih memfikirkan, memfokuskan sosok Nabi Muhammad, mencari-cari kabar tentang Nabi Muhammad, saking cintanya beliau kepada sosok Nabi Muhammad. Sampai beliau mengulang lagi perkataan tersebut, apa yang dilakukan oleh Muhammad, apa yang sekarang sedang dilakukan oleh orang yang aku cintai. Maka dikatakan oleh ibunya dengan berat, mengatakan sesungguhnya dia dalam keadaan baik. Maka pada saat mengatakan hal tersebut, Sayyidina Abu Bakar bilang, kalau dia dalam keadaan baik, bawa saya ingin melihat dia, gotong saya ke tempatnya. قالت له أمه نطعمك شيئا تشرب شيئا تستعيد بعض قوتك. قال احملوني إلى رسول الله. فحملوه لا يستطيع أن يمشي، حملوه ورجله لا تقوى أن تمشي، حتى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى رأى النبي عليه الصلاة والسلام واطمأن. ولما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو هكذا وجهه لا يعرف أنه أبو بكر من شدة الضرب على وجهه والدماء تسيل على وجهه الشريف، ضمه النبي عليه الصلاة والسلام ورق له فدته نفسي صلى الله عليه وسلم. Beliau Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq dikatakan oleh ibunya, wahai Abi Bakar, hendaknya engkau makan dulu sekarang, engkau minum dulu, engkau dalam keadaan sakit, engkau dalam keadaan letih, lebih baik engkau makan, lebih baik engkau minum, engkau beristirahat dari sakitmu ini. Maka dikatakan tidak, saya enggak mau menyentuh apapun melainkan setelah melihat wajah orang yang paling aku cinta, yaitu Rasulullah. Maka beliau pun digotong, enggak bisa berjalan sendiri. Beliau berdiri dibantu oleh dua orang di kanan dan kiri beliau, sebab beliau enggak bisa berdiri dengan lurus. Beliau dibopong sampai ke rumah Rasulullah dalam keadaan diseret, enggak bisa melangkah. Saking lukanya parah, beliau enggak bisa melangkahkan kaki, diseret, kakinya hanya diseret dan dipopong oleh dua orang. Sampai ke hadapan rumah pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun keluar. Dan Rasulullah tidak mengenali sosok Abi Bakar saking banyaknya luka yang ada di wajah Sayyidina Abi Bakar, dan juga bengkak mukanya dan banyak darah yang berkucuran sampai enggak dikenal sosok Sayyidina Abi Bakar. Maka pada saat melihat
keadaan Sayyidina Abi Bakar tersebut, dan Sayyidina Abi Bakar melihat sosok Rasulullah dalam keadaan baik-baik saja dan dia baru bangun dari pingsannya, beliau pun langsung melompat dan juga memeluk antara Sayyidina Abi Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وفي صحيح البخاري وغيره نذكر هذا الحديث فقط ونختم، لأن فيه بيان لمحبة الصحابة الصغار الذين هم في سن أبنائنا. يقول سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لما كنا في غزوة بدر، واصطف الناس، جاء المشركون واصطفوا، وجاء المسلمون الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام واصطفوا. يقول سيدنا أبو عبيدة: فلم يرعني، يعني فاجأني، فلم يرعني إلا ولد صغير، فتى صغير، يقول لي: يا عماه أتعرف أبا جهل؟ Kami ingin membawakan suatu hadis tentang kecintaan terhadap Rasulullah, pembelaan kepada Rasulullah yang dicintai oleh setiap golongan, bahkan anak-anak kecil. Itu dikatakan di dalam Sahih Al-Bukhari tentang suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau katakan, pada saat kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Badar, kami datang waktu di peperangan tersebut, kami membuat shaf perperangan, kami udah siap berperang dan kaum musyrikin juga udah siap berperang, saling berhadapan satu sama lain. Dan kami sedang merapikan barisan peperangan kami, sedang baris membaris. Tiba-tiba ternyata di sampingku yang aku lihat ada anak kecil, yang anak kecil tersebut menyenggolku dan menanyakan kepadaku, "Wahai paman, apakah engkau mengetahui, kenal dengan sosok Aba Jahal?" Qala radhiyallahu anhu faqultu lahu: "Na'am. Ma hajatuka bihi ya ibn akhi?" Beliau katakan bahwasanya aku mengenal sosok dari Abu Jahal tersebut. Apa yang kau inginkan wahai anak dari saudaraku? Qala ya ammah, balaghani annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh anak tersebut, wahai paman, aku mendengar kabar bahwasanya Abu Jahal ini adalah orang yang suka mencaci memaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ya ammah, la in ra'aituhu la yufariqu sawadahu hatta yamut al-a'jalu minna. Demi Allah wahai pamanku, seandainya aku menemukan Abu Jahal di hadapan mataku dan dia mengetahui aku, melihatku, kami saling bertatap satu sama lainnya, menemukan satu sama lainnya, tidak akan ada waktu atau kesempatan melainkan aku akan datang dan membunuh Abu Jahal. Qala thumma idza bifatan saghirin an yasari yaqulu li ya ammah ata'rifu Aba Jahlin? Maka enggak lama setelah itu ada anak kecil lagi di samping sisi sebelahku yang lain dan mengatakan, wahai paman, apakah engkau mengenal sosok Aba Jahal? Qala qultu lahu na'am ya ibn akhi, madza turidu minhu?
قال لي يا عماه بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. Maka anak tersebut menanya pertanyaan yang sama. Ada apa, dikatakan oleh Abu Ubaidah, apa yang kau inginkan wahai anakku? Dikatakan, wahai pamanku, sesungguhnya aku mendapatkan kabar bahwasanya Abu Jahal ini suka mencaci maki dan mengganggu sosok Rasulullah. Dan demi Allah, jika aku dapetin dia di perang ini, aku temukan, aku tidak akan membuang waktu melainkan hanya untuk membunuh dia dan membalaskan dendam-dendam umat Islam. هذان الولدان الصغيران يريدان أن يقتلا من؟ فرعون الأمة. Lihatlah bagaimana sosok kedua anak kecil ini, yang masih kecil, yang masih muda, yang keinginan mereka, angan-angan mereka adalah membunuh Fir'aun, penjahat daripada umat Nabi Muhammad. Abu Jahl hadha rajulun qawiyyun jiddan kabirun jiddan fi yawmin min al-ayyam daraba sayyidana Abdullah ibn Mas'ud darbatan فأفسد أذنه. Dikatakan bahwasanya Abu Jahal ini adalah orang yang kuat, yang perkasa, yang besar. Orang yang perkasa, kuat, besar dan terlatih di dalam peperangan dengan kekuatannya. Sampai dikatakan saking besar dan kuatnya dia pernah memukul Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. Dipukul bagian kepalanya, yang terkena hanya sedikit dari kupingnya, tergores kupingnya, yang goresan kuping tersebut pada saat mengenai telinganya, langsung Abdullah ibnu Mas'ud kehilangan manfaat mendengar dari kupingnya. Yaqul wa idza Abu Jahl yasulu baina an-nas fi athna' al-ma'rakah hasala hadha al-mawqif. فيقول قلت لهم أتريان هذا؟ قالوا نعم. قال ذاك أبو جهل. Maka pada saat peperangan tersebut sebelum dimulai, lewat Abu Jahal di antara orang-orang kafir tersebut melewati mereka. Dan saya bilang kepada dua anak tersebut, apakah kalian melihat itu orang yang ada di atas kuda, yang sosoknya itu? Dikatakan, iya kami lihat, itu adalah Abu Jahal yang kalian cari. قال فانقضى عليه وضرباه ضربة رجل واحد ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كل واحد منهم يقول يا رسول الله قتلت أبا جهل. هذا يقول يا رسول الله قتلت أبا جهل. هذا يقول يا رسول الله قتلت أبا جهل. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم شبابه أحبابه كيف يدافعون عنه فقال أمسحتما سيفيكما. Maka mereka berdua pada saat melihat sosok Abu Jahal, mereka langsung lari terburu-buru, berlomba-lomba untuk mendekati Abu Jahal. Dan kedua dari mereka langsung menghunuskan pedang mereka, memukul sosok Abu Jahal dengan waktu yang bersamaan, berbarengan. Seakan-akan itu adalah pukulan dari seorang lelaki dewasa, dari seorang satu lelaki yang dipukul bersamaan dari dua anak kecil tersebut. Maka Abu Jahal pun terjatuh dan pedang mereka berlumuran darah, dan mereka langsung berlomba-lomba lagi untuk membawa kabar kepada Rasulullah, memberitahukan bahwasanya mereka telah membunuh Rasulullah. Mereka lari membawa kabar ke hadapan Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah membunuh musuh Allah, musuhmu yaitu Abu Jahal dengan pedang saya ini. Yang satunya juga bilang, ya Rasulullah, saya telah membunuh Abu Jahal. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, memastikan kepada mereka dengan senyumannya, mengatakan, apakah betul kalian yang membunuh Abu Jahal? Apakah pedang kalian
telah menyentuh jasad Abu Jahal dan memotongnya? Rasulullah tanyakan kepada setiap dari mereka. Qala arini sayfak. أعطاه سيفه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم السيف وإذا بالسيف فيه ضربة قاتلة بسبب ما فيه من الدم وقال للآخر أعطني سيفك وإذا بالسيف فيه ضربة قاتلة بسبب ما فيه من الدم قال عليه الصلاة والسلام كلاكما قتله. Pada saat dua anak kecil tersebut saling berselisih di hadapan Rasulullah dengan mengklaim yang satu membunuh, yang satu tidak, maka Rasulullah bilang memastikan, coba saya pengen melihat pedang kalian satu persatu. Maka yang pertama diambil pedangnya dan terlihat ada darah. Yang darah tersebut adalah darah bekas melukai luka yang dalam di bagian vital bagian Abu Jahal, darah yang banyak yang bisa membunuh. Dikatakan ini adalah pedang yang telah membunuh Abu Jahal dan engkau telah membunuhnya. Terus yang satunya juga, perlihatkan pedangmu. Diambil dan dilihat ada darah yang banyak yang telah menggores bagian vitalnya. Maka dikatakan kepada orang tersebut juga, ini adalah darah Abu Jahal yang telah dibunuh oleh kalian. Yang artinya kalian berdua telah membunuh sosok Abu Jahal tersebut. Kana ba'du salafi hadhihi al-ummati الكبار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يقول أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يظفروا به دوننا والله لنزاحمنهم عليه. Dikatakan oleh para pembesar dari kaum sufi salaf daripada orang-orang yang telah melewati kita di zaman dulu, mereka katakan, apakah orang-orang mereka memfikirkan atau berpikiran bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat dekat dengan Rasulullah dan selalu bersama Rasulullah, dicintai oleh Rasulullah karena kedekatan mereka? Sesungguhnya jika karena hal tersebut kami akan mengalahkan para pendahulu kami tersebut dengan kecintaan dan juga bantuan kami terhadap Rasulullah.